Shalom seluruh warga kerajaan. Firman Allah menunjukkan di dalam 2 Timotius pasal ketiga, bagaimana barang siapa yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ayat sebelumnya diterangkan oleh Rasul Paulus, tetapi engkau berbeda dengan orang-orang dunia pada akhir zaman ini. Engkau mengikuti cara hidupku, pengajaranku, kesucian, ketekunan, menghadapi segala macam pencobaan dan ancaman. Karena jangan heran anakku, karena orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan mengalami aniaya. Nama Tuhan Yesus sendiri adalah a man of sorrow. Yesaya 53 sampai dengan hari ini, orang-orang Israel bingung. Mengapa Mesias menderita? Bukan dia the all-powerful king, all-powerful Messiah. Tetapi dengan jelas, saudaraku, raja itu menderita untuk kita. Kalau suffering for the king, ya kita seharusnya bisa begitu, bisa mengerti ya. But the king suffering for us. Ada sebuah cerita yang sangat menyentuh hati. Satu hari raja dengan seorang ajudannya, seorang hambanya. Pada saat itu terpisah karena itu dalam keadaan perang, dikejar oleh serigala-serigala kelaparan. Dan saat itu maka hambanya berkata, Tuanku, biarlah Tuanku dilindungi oleh Tuhan. Lalu dia menyerahkan dirinya supaya tuannya mendapat kesempatan melarikan diri dan dia dicabik-cabik oleh serigala-serigala yang buas itu. This is a wonderful story. Tetapi itu bukan, saudaraku, bukan Injil keselamatan. Injil keselamatan adalah sang raja yang berkata, hambaku, I give you the second chance. I will die for you. I will suffer for you. Lalu raja itu yang begitu mulia menyerahkan dirinya dan dihancurkan oleh serigala-serigala yang buas. Itu yang terjadi mulai dari saudaraku ketika dia mulai pelayanan, segala fitnah dikatakan dirasuk roh jahat, dibilang Beelzebul orang Samaria, dikatakan macam-macam dan bukan cuma itu. Kemudian kita lihat mulai Taman Getsemani menghadapi pengadilan kangguru, artinya main-main aja saudaraku, mengalami aniaya. The Passion of the Christ itu tidak bisa menggambarkan the sorrow di dalam jiwanya, cuma lihat tubuhnya saudaraku. Dia dihantam. Kalau orang Yahudi itu 39 kali supaya tidak lewat 40. Tapi kalau orang Romawi tidak ada hitungannya. Dan firman Allah berkata, mereka membajak punggungku. Tetapi oleh bilur-bilurnya, saudara dan saya disembuhkan. Look at me. Saya disembuhkan secara ajaib dengan bermacam-macam penyakit. Bahkan penyakit asma keturunan disembuhkan. Because the king suffer for me. Saudaraku, Tuhan tidak pernah merencanakan penyakit. Bahkan menjadi tua dan mati, saudaraku. Rencana Tuhan selalu cuma damai sejahtera. Eden means pleasant. Menyenangkan. Itu rencana Tuhan buat saudara saya. But we live in a fallen world. Karena itu saudaraku, nanti kita akan juga bicara. Kalau orang fasik itu menderita biasalah. Kita bisa mengerti. How about the righteous suffer? Nanti kita bicarakan pada episode berikutnya. Tuhan memberkati saudara. Yang mau hidup beribadah, live godly in Christ Jesus, will suffer. Yaitu saudaraku, menghadapi suffering. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk yang onsite. Terima kasih untuk jemaat yang tetap setia. Terima kasih juga untuk kesediaan sedikit. Kadang-kadang tempatnya angin dan sebagainya ya. Dan ini sudah hampir penuh. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan tema kita bulan ini secara internasional ya, RIM sekarang, Rock International Ministry sekarang kita ini sudah berlaku secara internasional ya. Tema kita bulan ini adalah Suffering for the King. Tetapi minggu yang pertama untuk lokal di Malang, Bapak Gembala sudah sampaikan bahwa suffering to the King atau kesediaan untuk menderita bagi raja, itu sebetulnya
yang Tuhan minta adalah hari-hari ini, ya jujur secara faktual, apalagi kita di Indonesia walaupun tidak terlalu mudah kekristenan, tapi belum lagi diminta seperti zaman Kisah Para Rasul kan. Ya, kita bisa ibadah, kita tidak ditodong dengan senjata. Jadi penderitaan itu masih tidak yang seperti itu, dan saya percaya kita orang-orang yang dikasihi Tuhan akan tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Tetapi apabila Tuhan mengizinkan terjadi sebuah cook ya minggu yang lalu yang mesti dipasangkan, itu kita mesti harus rela. Saudara ya, suffering to the king itu menderita bagi raja, tapi bukan menderita untuk kesalahan. Menderita bukan untuk sebuah dosa, tapi menderita karena mencintai kebenaran. Menderita bagi Tuhan. Dan di antara banyak, Malang kita kemarin saya bersyukur ketika minggu pertama sudah kita bahas, dan salah satunya adalah hidup di dalam pengampunan. Kan begitu ya, minggu pertama yang lalu. Bahwa mengampuni itu sebetulnya dalam tanda petik ya, itu kita mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Karena mengampuni itu sesuatu yang tidak melihat salah atau benar sih sebetulnya. Ya, tetapi sebuah tindakan yang mesti harus diberikan seperti Kristus. Kristus itu salah apa ya, Saudara? Enggak ada dosa, tetapi beliau rela naik ke surga. Nanti pada tema yang lain saya ingin sampaikan bahwa jangan takut Saudara untuk suffering for the king. Tuhan itu sangat selektif untuk mengizinkan penderitaan bagi umatnya. Tidak selalu. Ya, dalam kata lain, izin seseorang untuk diizinkan oleh Tuhan masuk dalam penderitaan itu, kalau boleh saya ganti secara sederhana, itu sebetulnya masuk dalam ujian begitu. Dan itu terbatas, itu limited ya. Tidak semua orang. Ya, karena apa? Karena yang boleh ikut ujian kalau ada guru di sini itu siapa? Masa semua, Saudara? Tidak loh, Saudara. Yang benar-benar jadi murid. Kemudian bayar SPP, bayar uang gedung, tidak punya tunggaan ini itu, dan rajin, tidak pernah bolos masuk sekolah, baru dia boleh ikut ujian, ya atau ya. Jadi ujian yang Tuhan izinkan itu pasti selektif. Dan itu limitasinya terbatas. 1 semester paling cuma seminggu ujiannya, Saudara. Iya toh? Tidak ada ujian 6 bulan. Atau setahun, atau seumur hidup diuji. Bukan Saudara, jangan takut. Jadi kalau ada tema seperti ini, itu waduh ada sebagian guyon dengan saya, aduh soro maneh katanya. Enggak Saudara, enggak. Itu limitasi kok, enggak semua. Jadi syaratnya seperti itu, murid dulu, ikut rajin. Makanya yang diuji itu Ayub diuji, Abraham diuji. Nah kalau orang-orang yang belum sampai di situ biasanya itu jujur aja saya ngomong ya, temanya enggak di situ nanti. Itu karena salah dewi, itu nanti tema lain. Makanya itu yang kebanyakan itu pencobaan. Pencobaan itu sesuatu yang memang kita keliru gitu loh. Itu 99,9%. Dan yang 0, sekian persen ya setan. Jadi masalah itu 3 sumbernya. Salah dewi, kemudian setan, dan yang paling selektif itu ujian dari Tuhan. Selain limitasinya terbatas, tujuannya indah. Ujian itu untuk membuat kita naik level, naik kelas gitu. Jadi baik, semua baik. Makanya di pihak kita jangan takut kalau ada tema suffering for the king. Karena itu terukur ya, jadi supaya kita lega semua ya, bahwa kita enggak dibawa kok kepada penderitaan terus. Kapan Pak Andreas kok menderita terus? Wis mari berapa tahun yang lalu pruning. Iki suffering maneh. Waduh. Enggak Saudara ya. Oke, dan salah satu kita sudah sepakat bahwa salah satu penderitaan yang kita mesti jalani sebagai sebuah kuk yang ringan itu, untuk tema lokal kita itu hidup dalam gaya pengampunan. Makanya
saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan Pak Sugiarto dengan the power of forgiveness. Disebut power karena memang pengampunan itu punya kekuatan. Ayo siap-siap ya saudara. Ngampuni itu punya kekuatan. Mengampuni itu punya kekuatan. Dan itu harus dilakukan. Mengapa? Karena pengampunan itu sebetulnya naturalnya Tuhan. Kita akan tahu itu. Karena kita punya Allah yang merciful and gracious God. Ya toh? Tuhan adalah penyayang. Kata Daud. Dan pengasih. Merciful. Panjang sabar. Gracious. Dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut. Dan tidak selama-lamanya ia mendendam. The Lord is merciful and gracious. Bahkan di sini slow to anger. Gak gampang muring-muring. Tuhan itu naturalnya kayak begitu. Makanya dalam bagian yang lain disebut God is love. Dan itu dalam bahasa sehari-hari disebut Tuhan itu Maha Rahim. Maha Pengampun. Jadi kenapa kita harus hidup di dalam gaya hidup mengampuni yang penuh kuasa itu? Ya karena Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Rahim. Katakan amin. Yang dalam benaknya cuma ngampuni. Even manusia yang diciptakannya jatuh dalam dosa. Yang dipikir pertama oleh Tuhan itu bagaimana caranya mengampuni. Coba. Ketika Adam jatuh dalam dosa muncul ayat ini. 3:15 Kejadian. Ini cikal bakal. Aku akan mengadakan permusuhan kalau begitu. Antara engkau dan perempuan, ini ngomong sama ular. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan perempuan. Sebentar sampai di sini keturunan perempuan itu Yesus Kristus. Sudah satu itu. Ya karena yang semua kita ini keturunan laki-laki. Artinya berasal dari benih laki-laki. Berasal dari sebuah perkawinan atau pernikahan. Tapi Kristus itu benih perempuan. Musa sudah tuliskan ketika Adam jatuh dalam dosa. Karena Musa ngerti hati Tuhan. Kita itu punya Allah yang merciful, gracious God. Penyayang, panjang sabar, pengampun. Makanya Tuhan langsung ngomong, nanti oke, kali ini Adam jatuh. Tapi satu kali keturunannya akan meremukkan kepalamu. Dan kau akan meremukkan tumitnya. Dan itu digenapi di atas kayu salib. Begitu manusia jatuh dalam dosa, hanya selisih satu pasal. Yang dipikir Tuhan gimana caranya. Supaya saya bisa mengampuni dia dengan cara yang adil. Karena Tuhan Maha Adil. Tidak bisa shortcut kemudian ditiadakan dosanya begitu saja. Tapi Tuhan sudah punya sebuah solusi. Dan sumbernya itu dari rasa ingin mengampuni sebetulnya. Bisa nangkep hati Tuhan di sini. Jadi Tuhan itu ada bahasa Jawa ya. Orang tua itu tego larani, ora tego apanya? Patine. Orang tua itu selalu kalau anaknya sakit sih masih tega. Tapi tidak sampai dia sakit parah. Tidak sampai dia sakit tergeletak. Satu ketika anak saya sakit, masih kecil-kecil dulu. Dalam hati saya itu juga mikir Tuhan biarlah saya yang sakit. Pernah ngerasakan itu saudara? That is your God. Itu Tuhan kita. Selalu di benaknya bagaimana ini saya ini ngampuni ini. Gak bisa enggak. Akhirnya janji dibuat. Dan dibuatlah jalan pengampunan. Unto Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skin and clothed them. Jadi gini. Dan Tuhan kemudian tidak hanya yang angen-angen, tapi kemudian bertindak. Dia korbankan binatang, ditebus dan dibuatkan pakaian untuk menutup ketelanjangannya bukan dari daun, tapi dari binatang supaya ada korban di sana dan tujuannya cuma satu. Tuhan kepingin memulihkan dia kembali. Tuhan kepingin Adam dan istrinya ini tidak kelihatan telanjang. Loh bagaimana hati Tuhan itu? Coba, kenapa kita mesti harus belajar hidup di dalam pengampunan? Karena kita anaknya Tuhan yang demikian. Bayang no?
sudah diciptakan, dikasih tadi the pleasant Eden, tempat yang sempurna, yang belum mengalami kontaminasi dosa. Sebuah tempat yang indah, yang lebih dari yang dinyanyikan Michael Jackson kan. Bukan dia cuma bisa make it the world make the better place. Tapi waktu itu sudah the perfect place. Tapi toh di situ gak bisa taat sama Tuhan. Tapi apa Tuhan itu kemudian yang menonjol adalah dendamnya, sakit hatinya. Saya pernah berdialog dengan Tuhan agak lancang demikian. Kalau aku jadi Tuhan, sebetulnya kejadian 3:15 itu gak ada, ngapain susah-susah. Mumpung manusia masih berapa ekor, sorry to say. Ya sorry to say ya, karena cuma Adam, Hawa dan anaknya saja loh. 4 orang sudah diremet ya apa sih, kan begitu. Diremet ada lempung mana selesai. Bikin lagi baru. Jadi enggak usah rapat di surga, siapa yang mesti harus turun nebus dosa. Ruwet-ruwet kayak begitu, ditunggu ribuan tahun dan harus menderita di kayu salib. Dalam bahasa Jawa ngerepoti nemen ini. Kalau sudah miliaran, nah sekarang 7,5 miliar mungkin. Ya waktu itu kan cuma gara-gara Adam, waduh keliru aku tiba ini nyiptakno wong iki. Remet tadi lempung maneh, selesai ciptakan baru. Lebih simpel kan. Tapi Tuhan kita bukan begitu. Dia justru mau tempuh jalan sulit itu dengan sumber pengampunan. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Dari sini bisakah kita lihat hati Tuhan? Dalam hatinya angen-angennya itu ada orang berdosa ya. Gagal mengikuti perintahnya itu. Dia cuma begini, aduh apa ya yang harus aku buat. Supaya anakku ini bisa kembali dalam pelukanku. Bagaimana aku harus mengampuni dia. Tuhan dalam gumaman, kalau tidak salah Nabi Yesaya atau Yeremia ngomong gini. Efraim itu kata ganti Israel. Efraim. Setiap kali aku mau menghukummu, aku selalu terkenang-kenang akan kamu, kata Tuhan. Tidak bisa tidak, aku harus mengasihimu. Bayangkan Tuhan kita itu begitu. Walaupun sak mbeti-mbeti, tapi hatinya penuh. Bagaimana dengan kita? Ini bagian satu ya. Kenapa kita mesti harus jadi umat Tuhan? Minimal di GPI Rock Malang. Dalam gaya hidup mengampuni setiap hari. Katakan amin. Saudara sudah terlanjur ikut ibadah pagi ini. Berarti ada tugas ini nanti. Hai yang online, Anda jangan tenang-tenang ya. Wis kadung ikut ibadah. Tidak kebetulan. Setelah itu Anda harus praktek setelah ini. Mengampuni. Karena Allah kita, Allah yang pengampun. Let's go, kita kencangkan ikat pinggang kita naik ke langit birunya Tuhan sekarang. Mengapa begitu? Jadi pengampunan itu karena kita punya Allah yang begitu, maka pengampunan itu sebetulnya identik dengan kekristenan. Itulah yang membedakan dengan dunia. Dunia mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sehingga nanti isinya dunia ini orang kempong dan buta. Ya kan? Kalau mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bahkan ada sebuah kepercayaan yang ingin menerapkan itu lagi hari-hari ini. Kalau nyolong diketok tangani. Moto jelalatan dicukit. Bayangno saudara. Lek kuping suka mendengar yang tidak diketok kupingnya. Apa ya gitu saudara. Lama-lama maaf, yang masuk surga disabilitas semua. Kan repot, padahal di sana jalannya dari emas, pintunya wah dinikmati dengan enak. Mosok nek swarga buta kabeh. Karena tangannya ini suka celandaan kuwutung kabeh. Lah kalau saya yang nawa kali mbetik sampai di sana itu cuma gondol maju gini.
saudara. Tidak gitu kok konsepnya itu enggak. Ini loh yang membedakan. Di kita itu penuh. Tapi ayo kita jalan sedikit ya. Jalan pengampunan akhirnya di dalam Kristus itu nyata. Kalau yang tadi itu cuma gambaran-gambaran. Karena begitu besar Allah cinta dunia, kan begitu. Hingga diberikannya anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tapi peroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Ini hati Bapa kita, hati Tuhan kita. Ayo kita hidup dalam pengampunan mulai hari ini. Perkaya minta ke Tuhan, selain minta berkat, minta juga kemampuan untuk ini. Tuhan, beri saya hati yang besar supaya saya bisa mengampuni seperti Engkau mengampuni aku. Katakan amin. Definisinya sekarang lebih serius sedikit. Merriam-Webster itu sebuah kamus, kurang lebih terjemahan bebasnya. Mengampuni itu artinya berhenti merasakan kebencian terhadap pihak lain. Atau, nah ini, to make the decision, memutuskan memaafkan. Terlepas pihak lain atau orang lain itu pantas atau tidak pantas menerimanya. Paham ya saudara? Mengampuni itu adalah sebuah keputusan untuk memaafkan terlepas pihak lain itu pantas apa gak pantas dimaafkan. Itu Tuhan. Kalau Tuhan ngomong pantes-pantesan, awak dhewe gak ono sing pantes. Kalau kita hari ini bisa duduk dan ketawa itu karena Tuhan tidak membuka aib kita. Aib kita ditutup sama Tuhan. Kalau aib kita dibongkar, tidak ada satupun yang layak hari ini ada di tempat ini. Dengan kepala tegak, koyok iyo ndak. Ndak bisa. Surga tahu awakmu ngono. Aduh. Sudah. Speknya ndak nutut saudaraku. Makanya mengampuni itu, saya setuju dengan Pak Gembala minggu yang lalu. Ini suffering. Suffering for the King. Itu yang hari-hari bisa kita lakukan ya ini. Hidup dalam pengampunan. Memutuskan, memaafkan terlepas pihak lain pantas atau tidak. Tuh definisinya Merriam-Webster. Caranya bagaimana? Karena seperti itu. Bayangkan kita disuruh mengampuni pantas atau tidak. Satu ketika saya pernah diberikan nasihat oleh almarhum Om Ben, saya panggilnya Papi. Dia ngomong begini, pengampunan atau kerohanian seseorang, apakah dia hidup dalam tingkat yang rohani atau yang punya kemampuan mengampuni itu adalah bukan siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau dalam sebuah konflik, yang rohani adalah yang mengambil inisiatif pengampunan. Bayangkan saudara. Jadi yang rohani itu bukan yang salah atau yang benar. Tapi yang berani mengampuni kalau toh dia bersalah. Atau memberikan ampunan kepada orang bersalah. Bagaimana itu dilakukan? Kan sulit itu. Itu the real suffering itu. Apalagi hari-hari ini. Yang sederhana saja. Ada jalan ke sana. Nyetir enak-enak. Sudah di marka yang baik. Tiba-tiba dari sana ada orang yang makan jalan nyelonong gak kena. Diberi lampu, kocone dibuka. Gitu. Saya pernah ngalami ya. Orang sekarang itu salah pun muring-muring. Iya toh. Sepertinya dia lebih galak. Minggu lalu Pak Sugiharto, makanya kalau punya piutang, kadang kita itu kalah dengan yang hutang. Bener ya, luwih kereng. Dadi kene iki teko iku wedi ngono. Kok pas ngamuk. Lho padahal kita loh yang hari-hari itu begitu, dunia tidak adil. Kalau kita ndak kaya dan dan ini kolaborasi dengan Tuhan, kita tidak akan pernah bisa ngampuni orang. Saudara. Makanya yang hari ini datang, kita semua sudah harus berkolaborasi. Sebab apa? Tuhan karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita
segala sesuatu itu yang berguna untuk hidup saleh. Godly life. Sudah dikaruniakan oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita. Jadi bagaimana kita bisa hidup dalam pengampunan? Caranya ayo kita kerjasama dengan Tuhan. Dalam hal ini minta tolong Roh Kudus. Tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Minta tolong Roh Kudus, ya itu kadang-kadang kita gak salah. Wis melaku enak-enak. Sudah jalan bener. Urusan sudah sesuai dengan relnya. Hidup sesuai dengan aturan, tapi toh tetap selalu bisa timbul masalah. Maka kita perlu minta tolong Roh Kudus. Yang kedua, bagaimana caranya? Ya kita harus belajar tidak mengingat. Minggu lalu sudah saya sampaikan. Tidak mengingat kesalahan orang. Yesaya ngomong begini, I am he who blots out your translation ya. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dari pihak Tuhan memberi kepada kita perlengkapan untuk bisa hidup saleh dan hidup dalam pengampunan. Dari pihak kita harus mau berkolaborasi dengan Tuhan dengan bertindak apa? Tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain mulai hari ini. Katakan amin. Tuhan tidak pernah memerintahkan kita dalam telaah yang lain untuk melupakan loh saudaraku. Allah itu maha ingat. Dan maha tahu. Tidak mungkin dia lupakan segala dosa kita. Karena keterbatasan bahasa. Manusia, daya ingatnya, manusia itu ya, otak kita itu, memorinya itu 1 terabyte kurang lebih. Itu sama dengan 1 juta giga. Dia bisa 100.000 file gambar yang bobotnya minimal 100 kilobyte. Bayangkan itu. Jadi otak manusia ini super semikonduktor apapun gak ada yang bisa ngalahkan. Begitu kompleksnya ciptaan Tuhan. Sehingga hal-hal yang ekstrim jarang kita lupa. Dan tidak biasanya yang paling menyenangkan dan yang paling gregetno meseling. Apalagi tindakan-tindakan menyakitkan hati. Nah Tuhan tidak minta itu lalekno, bukan. Tapi tidak mengingat-ingat. Kita punya gadget, gambar itu ada di galeri kan. Gambar kita itu ada. Supaya kita gak lihat itu gimana caranya? Ya gak usah diklik. Mengingat-ingat itu sama dengan saudara ngeklik tul. Sehingga gambar itu kemudian muncul. Lek diklak klik gak waras-waras saudara. Selain saudara sudah diberi perlengkapan Roh Kudus, tapi kita masih punya andil. Kalau mau hidup dalam pengampunan, sudah tidak mengingat-ingat sejauh timur dari barat. Tuhan itu kayak gitu. Aku membuang dosamu. Bukan berarti Tuhan lupa loh. Aku roh. Semua dosa pemberontakanmu aku ngerti. Semua kejelekanmu aku ngerti. Namun aku tidak mengingat-ingatnya lagi. Aku tidak akan buka file itu. Lah kebanyakan kita itu jadi susah mengampuni. Karena peristiwa itu terus dirayakan di hati kita. Dirayakan, bengi dieling-eling. Apalagi lek ngelilir jam 12, jam 1 kayak iso turu glempengan eling iku. Dibuka-buka, dirasakno meneh didramatisir, didatangkan artis Korea dalam hati kita. Seolah-olah kita menderita. Waduh kita ini menderita sangat, saya kok gini ya. Aduh terus gregeten, terus mangkel, pegel. Terus mari ngono lali meneh. Karena saudara, omongan saudaramu, omongan kita celung itu masuk kan, saya ulang lagi masuk di tembok tuk dijabut bekasnya masih ada.
Apa kesalahan orang lain yang menimpa kita di masa-masa yang lalu? Kita ingat apalagi 1 tera loh. 1 terabyte ini. Luar biasa daya memori kita. Lah kita mesti berhenti tadi Merriam Webster dan memutuskan untuk memutuskan untuk tidak mengingat-ingat seperti Tuhan lakukan ke kita. Sampai Tuhan itu guyon di dalam ilustrasi yang disampaikan Pak Sugiharto ketika ada orang ngomong ke dia salah, aku sudah lupa kok. Itu sebuah joke dari Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa. Tapi memang tidak diingat-ingat. Paham caranya saudara ya? Untuk hidup dalam pengampunan kita harus mengandalkan Roh Kudus. Tapi yang kedua, kita punya andil untuk tidak mengingat-ingatnya lagi. Ayo kita katakan amin. Amin. Mulai hari ini kita bertindak. Jangan dieling-eling lagi sudah. Masa lalu ya sudahlah. Sudah, Anda tidak akan ada di sana lagi. Aku memandang ke depan. Ya berlari-lari kepada tujuan kata Paulus. Sorry ya, kata ingat. Gak usah nonton spion kata lagu itu ya. Spion itu gak usah dilihat lagi untuk itu. Saudara akan terbawa ke sana lagi. Lalu sekarang, kalau pengampunan sudah bisa kita lakukan, sebetulnya ini menunjukkan indikasi apa dalam hidup orang percaya. Powernya itu di mana? Nih perhatikan. Yang pertama, seseorang yang nyata-nyata hidup di dalam pengampunan, yang di dalam dirinya sudah punya power of forgiveness, ya toh, dia itu akan mampu disebut atau masuk sebagai orang yang telah diselamatkan. Logikanya di mana begini? Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. For if you forgive, ketika kita mengampuni orang lain, Bapa mengampuni kita. Jadi pengertian ini begini, pengampunan yang kita peroleh ada hubungannya dengan kemampuan kita mengampuni orang lain. Kalau orang belum punya kemampuan mengampuni orang lain, angel temen ngampuni orang lain, terlepas karakternya mudah mengampuni, pendamai dan sebagainya, bukan itu yang saya maksud, tetapi ada power to forgiveness, patut diduga orang itu belum masuk loh. Saya agak maskul mengatakan ini. Kalau kita sulit mengampuni, jangket terus, walaupun kita sudah jadi Kristen, saya takut diduga kita belum terampunkan. Diduga kita belum menerima anugerah pengampunan. Status keselamatan kita perlu dipertanyakan. Yang belum termasuk dalam proyek keselamatan. Sebab untuk bisa mengampuni orang, untuk terima pengampunan Bapa itu sebetulnya kita mesti ngampuni, omongannya Yesus sendiri kok. Tanpa ditafsirkan, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni. Tapi kalau tidak, kamu juga tidak akan diampuni. Loh kan deadlock di sini. Maka penting kita untuk masuk. Punya gaya hidup mengampuni itu karena untuk kepentingan kita, saudara. Ini mengandung resiko sangat serius jika kita belum termasuk orang yang diampuni. Karena secara rohani kita sebetulnya walaupun sudah beragama Kristen masih terpisah dari Allah. Bahaya kan? Tidak termasuk keluarga Allah, kan repot. Kita hanya merasa tapi tidak punya. Belum diperdamaikan dengan Allah. Sebab kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu tidak mengampuni kamu masalahnya. Ayo kan ngunci saudaraku. Kan repot dan ini berdampak. Aduh. Makanya ya itu bisa kita lihat ya. Kalau orang pelit dalam pengampunan. Biasanya orang-orang tersebut menurut penelitian, bukan penelitian universitas ya, secara empirik saja, biasanya sulit kehidupan rohaninya untuk bisa berkembang.
Mengapa? Ini ada logikanya begini, coba ya. Orang yang tidak mau hidup dalam pengampunan itu seperti menutup akses terhadap surga loh. No access for an authorized person. Kita termasuk unauthorized person. Sebab apa? Sesungguhnya tangan Tuhan sebetulnya tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Tangan Tuhan sebetulnya tidak, telinganya, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan tutupan atau penghalang, pemisah antara kamu dan Allahmu adalah kejahatanmu. Dan yang membuat dia seperti menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah dosamu. Mengapa kita masih ada dosa? Karena kita belum diampuni. Kenapa belum diampuni? Karena kita tidak mengampuni orang lain. Loh kan lingkaran setan. Makanya tidak hidup dalam pengampunan itu soro. Kita akan hidup di dalam langit yang tertutup rasanya. Makanya kalau ada doa-doa kok jarang terjawab. Doa sulit, doa pergumulan gak mari-mari. Doa yang sana doa blang-blang, blang-blang. Ini kok enggak ya? Jangan-jangan pagi ini. Makanya saya ngomong, hai yang online maupun yang di sini. Jangan-jangan kita perlu membereskan. Perlu mengampuni orang-orang yang kita rasa kita belum bisa selesaikan. Supaya pengampunan Tuhan mengalir saat itu juga. Dan akses itu kembali terbuka. Katakan amin. Saya ingin saudara sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Tidak bisa enggak ini. Karena Yesaya sudah ngomong, nutup itu. Nutup doa-doa kita terkendala. Bahkan dalam pelajaran tentang doa, bukan hanya Yesaya, Tuhan Yesus ngomong. Doa itu terhalang loh, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, syaratnya jelas. Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu di surga mengampuni kesalahan. Nah kan klop. Yesaya ngomong, Yesus ngomong. Kalau berdiri mau doa, minta apapun, ampuni dulu orang yang salah. Katakan amin. Sudah mulai hari ini terapkan ini dan lihat nanti. Langit begitu terbuka. Dan tiba-tiba segala sesuatunya, akses itu. Bagaimana mungkin doa-doa kita terjawab kalau hati kita bulet. Enak-enak doa Tuhan, mari ngelingi kotro. Samuel berkata, Tuhan itu melihat hati. Bukan cuma sekedar apa yang kita doakan loh saudara. Jadi rasanya semua jadi bocai bahasanya. Nothing. Tidak menyentuh surga. Kalau kita adalah tidak punya hati untuk mengampuni orang. Bisa orang tua kita, tetangga kita, semualah. Orang-orang di Irak, orang-orang di Mesopotamia, di Eropa, di mana. Ampun orang kabeh lah wis. Tonggo-tonggo wis gak perlu diingah. Buat apa saudaraku? Karena tidak bisa itu. Kita yang rugi. Doa-doa kita itu lo terhalang. Ini nasihat Tuhan tentang doa loh, Markus 11 nanti baca. Itu perikopnya adalah nasihat tentang doa. And when you stay praying, forgive. Wes Tuhan mek ngomong ngono tok. Ya kadung soro-soro ya, ternyata nutup langitnya. Ini penting. Tidak sehati, ngeri benar ini. Tidak sehati dengan Tuhan maksudnya, ngeri benar. Kalau sampai kita tak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, akibatnya kena kita dulu. Lanjut, ada sebuah quote. People who have received forgiveness from God must have the ability to forget others. Orang yang sudah menerima pengampunan dari Allah pasti punya kemampuan untuk mengampuni orang lain. Katakan amin. Sudah. Ya. Sudah pasti itu. Kalau kita masih angel, gak didorong-dorong, makanya jangan ya, kadang dokter itu meriksa. Kepala di scan apik, jantung apik, tekanan darah apik, diabetes apik, asam urat apik, tulang apik, tapi loro, gak waras-waras. Loh, ada loh saudaraku. Lalu yang disalahno setan, gendruwo, demit, santet. Enggak. Itu
Aduh, kadang-kadang gini loh, kita itu karena masih punya sesuatu yang nggak beres. Jangan sampai itu, kalau menjelang akhir, saya tuh heran, kan saya ini suka dan sering masuk pelayanan penghabisan itu loh, saudara. Jadi kalau sudah mau gak sadar, dilayani hamba Tuhan secara khusus, ada sih nyimpen apa sih su, pegel mbek sapa, ai, pegel mbek awakmu. Enggak lu, jangan nunggu itu. Ya sehat ini ayo kita ngampuni yang bersalah kepada kita. Katakan amin. Ya enggak semua itu padang dalane gitu loh saudaraku. Sampai itu kalau orang-orang golongan papa saya dulu cendelone dibukai kabeh, lawang-lawang dibukai. Lah wong iku lho gak berangkat saudara. Jarine duwe salah apa ya diampun. Oh ngenteni awakmu lho, sapa sing dinteni ngono lho. Ya karena gitu loh. Keras hati itu sebetulnya. Dan belum terima pengampunan. Maka camkan ini, orang yang gampang ngampuni itu. Karena dia kaya. Tuhan Yesus tuh ngomong kepada ketika Maria menyeka itu. Orang yang paling banyak diampuni itu ya kayak ngono kalau dia. Dia enggak mau, dia merelakan semua untuk Tuhan. Semakin banyak diampuni, dia akan semakin mengasihi dan semakin mudah ngampuni orang. Saya dulu punya teman. Saya sebetulnya tidak terlalu dekat, saya kenal di tengah-tengah jalan dalam sebuah kantor. Kebetulan saya jadi wakil, dia jadi direkturnya. Waktu itu sekian puluh tahun yang lalu. Saya tidak tahu masa lalunya bagaimana sahabat saya ini. Gampang curiga. Sampai dikasih barang gitu. Mesti opo ya aku kok dikei ya. Loh, dikei kok opo? Oh. Ditraktir iku lho ya bingung, opo ya kok ditraktir. Jadi dibaikin orang itu jadi bingung. Dalam hati waktu itu saya masih enggak ngerti itu paling mungkin ini enggak pernah terima kebaikan apa ya. Jadi dipikir itu kalau ada orang yang membaiki itu ini langka ini, mesti ono-ono iki. Gak kira iki. Tapi orang yang kaya dengan pengampunan alam hidupnya. Melepaskan pengampunan itu enteng aja udah. Ya wis, bukan, ingat loh ya, ini bukan negatif. Lek wong salah ya salah. Tetap ini beda ya dengan pendisiplinan dan lain-lain. Tapi ini sebuah gaya hidup Kristus, forgiveness. Lek blas gak iso masih ku ya wis gak apa-apa, masih kon ngono ya wis sak karep-karepmu, salah gak diseneni tak ampuni terus le. Ya itu ya salah. Bukan itu yang saya maksud. Tuhan ndak gitu kan. Pengampunannya itu ada unsur juga untuk mendidik. Yang berikut. Kalau kita hidup dalam kuasa pengampunan, sebetulnya begini ya. Yang pertama tadi itu sebetulnya itu menunjukkan jati diri kita ini. Sudah benar enggak? Tapi yang kedua sekarang, orang yang sudah hidup dalam pengampunan, dia pasti akan mengalami pemulihan dalam hidupnya. Katakan amin. Loh ini loh berkat. Kalau orang sregep ngampuni orang hidupnya dipulihkan. Coba Ayub 42. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Kapan Ayub dipulihkan? Setelah dia mendoakan sahabat-sahabatnya. Kalau sudah bisa mendoakan sahabat-sahabatnya berarti apa? Sudah mengampuni. Ini saya yakin doanya Ayub itu bukan doa jelek. Muga-muga tabrak sepur, muga-muga sepi tokone, muga-muga kesandung, muga-muga. Ingat loh, di Kristen itu tidak ada doa jelek. Kalau saudara mendoakan orang lain sesamamu, siapapun doa jelek tidak akan diterima sama Tuhan, tidak akan sampai ke surga. Tidak ada itu. Jangan terkontaminasi dengan paham-paham lain di dunia ini. Masih ada doa jelek, kita tidak ada. Ndungakno sambar bledek barang itu bukan gaya Kristen itu. Tidak ada. Muga-muga kelilipan. Tapi muga-muga pokok sing elek-elek itu tidak ada itu. Di kerajaan surga tidak ada. Kekristenan tidak mengenal itu. Itu hanya terkontaminasi dengan orang dunia saja. Kita tidak mengenal itu. Kalau toh ada yang
Jelek itu ya dalam Alkitab cuma disebut kutukan. Tapi itu pun gak masa untuk orang-orang anak Tuhan loh. Katakan amin. Loh Bileam itu diminta ngutuk. Ya Tuhan ini ngomong, begitu sampai gini sana yang keluar berkat malah. Tidak bisa saudaraku. Saya yakin Ayub pun berdoa baik-baik untuk sahabat-sahabatnya yang terus ketika Ayub menderita salah terus. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Katakan amin. Hari ini kalau saudara di tengah-tengah kondisi krisis dunia seperti ini, ingin dapat pemulihan dalam semua bidang kehidupanmu, ambil gaya hidup mengampuni mulai hari ini. Amin. Saya aminkan dulu karena saya mau pulih segala-galanya. Ayub kita belajar apa yang dipulihkan. Jiwanya dipulihkan. Forgiveness heals. Dia diampuni karena Daud ngomong, berbahagialah. NIV tulis begini, orang yang diampuni pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan Tuhan terhadap dia. Warga kerajaan, ketika kita mengampuni, yang pertama kali sebetulnya dibebaskan siapa? Kita sendiri, katakan amin. Begitu kita membuka pengampunan, sebenarnya kita sedang membuka belenggu kita sendiri. Kita sendiri, makanya Daud ngerti, berbahagialah itu soal kejiwaan. Ini loh masalahnya. Lewis B. Smedes mengatakan, memaafkan berarti membebaskan seorang tahanan. Dan menemukan bahwa tahanan itu adalah Anda, katanya. To forgive is to set a prisoner free, yang kuning ini. Ini tahanan yang dibebaskan. Lewis katakan, memaafkan itu membebaskan dirimu sendiri sebetulnya, saudara. Itu loh. Jadi kalau saudara bukan dia, makanya kalau Anda membenci seseorang, oh dia wis andok soto, andok apa gak lali awakmu. Saudara sik getem lek ketok mbek dhek. Oh, merongkol ati sak mene-mene. Dhek tahu biyen aku ngene gak disopo, yo melengos. Do liyane disalami, lek Tina disalami, lek aku disedot. Terus dendam. Aduh, iku ngene iku biyen ngene ngono. Ketika kita mulai mengkristal dan benci, kita itu sedang masuk penjara sendiri sebetulnya. Sama dengan pepatah kuno Yunani ngomong, kita minum racun disuruh orang lain yang mati. Tidak mungkin toh. Orang benci itu pada karo ngombe racun sambil berharap orang lain mati. Ayo, mulai kita mengampuni supaya jiwa kita dipulihkan. Katakan amin. Kalau jiwa kita sudah pulih, kita sudah bebas. Yuk, itu yang dialami oleh Ayub. Sukacitanya pulih, kegembiraannya pulih. Makanya Daud ngomong, berbahagia orang yang diampuni pelanggarannya, sehat. Saya bawa literatur, saudaraku, dari Journal of Behavior Medicine, dari John Hopkins. Itu ngomong begini. Nah ini, pemulihan yang kedua, apa yang terjadi ketika kita memulihkan, mengampuni, jiwa kita pulih. Beres. Berikutnya itu akan mempengaruhi fisik. Akan mempengaruhi fisik. Karen Schwartz nanti bisa diketik sendiri, ini dari John Hopkins, ada beban fisik yang sangat besar untuk terluka dan kecewa. Kata Karen Schwartz MD, Direktur Klinik Konsultasi Orang Dewasa Gangguan Mood, ya. Di Rumah Sakit John Hopkins, kemarahan kronis menempatkan Anda dalam mood fight or flight. Jadi kita itu moodnya itu fight atau terbang, cabut sudah. Yang menghasilkan banyak perubahan pada detak jantung, tekanan darah, respon imun, meneng-meneng, kanok praine flu itu ya sudahlah paling ya setahun pisan. Jangan rong dino pisan flu, pilek gak waras-waras. Padahal sudah kadang-kadang itu stres karena kita punya sesuatu yang belum selesai. Ternyata benar kesehatan fisik loh saudara. Imun kita menghasilkan banyak perubahan, meningkatkan resiko depresi, penyakit jantung, diabetes, di antara kondisi lainnya. Pengampunan bagaimanapun menenangkan tingkat stres yang mengarah pada peningkatan kesehatan. Lebihnya baca sendiri di dalam jurnalnya dia, nanti kalau mau saya kasih linknya.
Rumit sekali di situ. Begitu kita itu ngampuni, itu rasanya hormon dopamin kita ikut bekerja di sini. Bus, nyemprotno kebahagiaan. Lalu tiba-tiba sistem metabolisme tubuh kita itu membaik dengan sendirinya. Dia menyehatkan sel-sel, regenerasi selnya rajin lagi. Tiba-tiba tanpa anti-aging, tanpa penuaan dini, kita sudah kelihatan lebih bersinar. Kita masih gak ditarik-tarik, gak dibenangi, gak diapa-apa. Itu mahal, sampai nang Korea barang itu puluhan juta. Saudara. Bayangkan loh, ada sudah oplas balik-balik tapi mendem mangkel terus. Kendor meneh benangi. Wis larang-larang rupanya gak cocok sampai gambar. Saya mau jadi ini ngomong ke dokter Korea, ya dokter garap kena misalnya. Kau harap kena mulai berubah. Ya karena dia sendiri masih tidak bisa nyimpen. Jadi itu tuas bayar larang-larang ketarik itu kok jero. Makanya orang yang punya dendam, benci terus iku. Didelok gak enak saudaraku. Rasanya sepet nguasno ya. Toko garai sepi. Sembarang kok gak enak sih, wajahnya tidak berseri-seri. Ya karena kesedot. Tubuh kita ini itu yang namanya metabolisme saling terpengaruh. Itu menyebabkan fisik kita rentan. Ote-ote titik masuk angin. Aduh gak iso aku. Ono gerimis situ tek wah sifat kuping. Apa di ketetesan banyu. Ika ndak bisa kena air. Kenapa? Takut neyeng mungkin. Aduh, kita ini bukan anak garam. Sampai pimpinan saya dulu di kantor, kan saya juga dulu, saya dulu di bawah usia 40 atau 45 itu gelak sakit saudara. Dulu flu. Sampai ada ponakannya owner saya itu ngomong, Andreas ini kan bukan anak garam toh. Wedi mbek udan. Dulu lalu dia tak kasih payung. Ini Bu, saya kasih payung. Kan saya bukan anak garam, gerimis sidik udah. Waduh menter, sehat. Coba rasakan saudara, belajar mengampuni. Tiba-tiba saudara itu ya suplemen boleh, makan sehat boleh, olahraga boleh. Tapi ini tiba-tiba saudara akan mendapati tubuhmu lebih bugar, pikiran lebih cerah. Doa-doa terjawab, lu lah enak saudaraku. Pemulihan, resiko depresi tidak ada, penyakit jantung tidak ada, dicek kolesterol juga minggat saudara. Sebab apa? Tubuh kita sudah tertata, nanti baca sendiri. Aduh ini makanya rata-rata orang yang suka mengampuni, nah ini. Mereka adalah tipe orang-orang yang mampu hidup berumur panjang. Nah, wong sing mangkelan biasa loh saudara. Ya, katanya gak boleh ngomong negatif kan? Orang lek mangkelan. Ya saya gak suwe ya. Tapi kalau hatinya enak itu ya. Lapang, gampang melepas pengampunan, awet. Kemarin itu Ratu Elizabeth yang guyu 96. Oh enak. 2 hari yang lalu masih ngelantik Perdana Menteri sama Liz Truss di Balmoral masih ketemu. Terus pergi dengan tenang. Waduh. Makanya saudara-saudara, rata-rata ini menurut ini loh ya, John Hopkins ini forgive to life, forgiveness, health, and longevity. Umur panjang itu ada kaitannya dengan memaafkan. Saya belum punya studi kenapa Metusalah itu paling panjang umurnya. Di Alkitab itu Metusalah. Nanti rindu saya, pribadinya mereka seperti apa. Tapi sing gembrungsu kudu bales wong ae. Aduh cepet mati Pak, masa Pak. Ayo ya saudara, pemulihan kesehatan fisik, ayo mulai sekarang. Kalau mau sehat, ampuni orang lain, katakan amin. Wis, mulai yang terdekat dulu, yang di sampingmu, bojo, anak, wis ampunono dhisik, maratuwa, tangga, wong sing justru yang dekat kita ruwet, ampuni dulu anak-anak kita, ampuni wis gak tak delok. Tak lupakan. Kita kosong-kosong gak usah nunggu Idul Fitri, hari ini juga ampunono. Katakan amin. Ngomong entah ini 1 tahun pisan. Jangan saudara ya. Kemudian yang ketiga, pemulihan kesehatan fisik. Nah, ini kan fisik. Oh ya, ini masih fisik. Ya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan
penyakitmu, kata Daud. Who forgives all your iniquity, disebut iniquity di situ ya, kelemahan-kelemahan. Who heals all your disease. Ini Tuhan itu melakukan ini, mengampuni, dia itu mengampuni dan menyembuhkan kita ya karena kita mau mengampuni kan gitu. Ini hubungan relasinya kuat antara pengampunan dan kesembuhan penyakit. Ayo saudara, daripada beli obat mahal-mahal, yuk kita mulai ngampuni. Wes ya, sing nggak perlu gak usah lah. Wes, apalagi ini Tuhan sudah mau datang. Ya, jadi yang nggak mesti wes, sudah banyak pikiran. Jangan nambah-nambahi gitu loh ya. Kemarin saya ngomong ke teman-teman, aduh kok sumpah teman sudah gak usah mikir negara dipikir Pak Jokowi, kok sembarang dipikir ya aku ngono. Dia tuh apa sih kan pikir iki. Teman saya di kantor, ketok sumpek sih kan mikir apa? Kira aduh selengo dipikiran. Yes memang mudah, tapi percayalah, hidup dalam pengampunan dengan Tuhan, hidup mengampuni orang lain, taat pada Tuhan. Wah, semuanya dijaga, dilindungi kok. Semuanya akan nolong kita. Karena kita ribet, kita terus malah aduh berkat. Pemulihan fisik sekarang, pemulihan keluarga. Coba Ayub ini, sesudah itu Ayub masih hidup lagi 140 tahun lamanya. Wah, pesi oh. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan keempat. Gara-gara mengampuni. Gara-gara mengampuni umurnya 110 bisa lihat keturunan keempat. Betapa keluarga ini bahagia. Amin. Tidak ada anak yang secantik Kesia, Karen Hapuk dan lain-lain di daerah timur waktu itu. Diperkirakan Ayub ini kitab tertua di Alkitab. Zaman itu tidak ada yang lebih cantik dari anak-anaknya Ayub. Ganteng, pinter. Ayub semua dipulihkan, dilipat gandakan jadi 2. Hanya istrinya yang tetap 1. Ya, keluarganya pulih. Kak loro kabeh, mau tadi loro kabeh. Enggak. Loh iya, tak ada cerita. Dia dipulihkan betul, artinya family-nya dipulihkan. Kalau keluarga pulih karena pengampunan, saudara tidak butuh yang lain kok. Makanya kalau Sabtu saya tulis di Mordev itu, selamat berakhir pekan dengan keluarga tercinta. Back to family. Wis, Anda harus puas dengan keluargamu. Itu orang-orang terdekat dalam hidup kita. Jadi saudara tidak bingung. Lari kemana-mana. Ada rekan saya, ini kan saya punya grup SMP, SMA. Aku tak pikir-pikir hari-hari kok gak tahu di masih rasanya. Woi dengai, ono acara gitu loh saudaraku. Wang kono, nah kono ndak apa-apa reuni. Dalam hati saya mikir begini, kapan ya? Dia itu bisa kumpul anak bojo. Andok lah ndek kono, wong telu, wong papat mbek anak bojo, mbok gawe ngemper-ngemper apa tenda lek bareng lah enak saudara. Kita harus merasakan itu dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Iya, keluarga dipulihkan itu muncul dengan pengampunan. Ampuni yang sebelah, ampuni anak, wis gak ono macam-macam. Keluarga pulih. Ayub itu keren banget. Yang terakhir berkat dari pemulihan. Pemulihan berkat dan kekayaan. Gara-gara ngampuni lu tadi sugih. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta. Double portion. Dulu situ kambingnya jadi 2. Dulu asalnya sakmini 2 di sakmini. And the Lord blessed the latter days of Job more than his beginning. Lebih dari zaman boleh resesi. Hiduplah di dalam gaya pengampunan. Wes gak melok-melok kita ndek embong-embong. Wah, turunkan. Ndak demo tak entek-entekno. Saya kadang ngomong-ngomong kadang kemarin saya jalan dengan istri saya ndelok arek-arek lho. Wis nom-nom. Wong kok bengok embong-embong. Wah, turunkan. Kalau ndak kita akan terus. Nanti waduh koyo ate maksudku ngene kan sing nang Ukraina. Damekno demo nek kono bendino. Wis perangnya cek ndang mari. Lah ini kabeh kena gak Indonesia tok kok. Enggak, kita ini net importir minyak itu. Bagaimana mungkin? Ya wis ojo nggae lengo, wis nggae banyu ae peda montore. Lah ya apa terus? Orang-orang kan enggak mikir ya. Lah wong kita enggak punya kok. Kita ini enggak punya minyak, sudah enggak ada. Indonesia keluar dari OPEC mulai tahun 2016 kalau enggak salah.
Dulu kita masih eksportir, sekarang enggak. Kita net importir. Dan royokan sekarang itu. Negara sumpek-sumpek kok. Woy mo. Waduh demo marip-marip, waya wong kate mulai nyambut gaya tuh sumpek aku tambahan. Iki opo arek iki? Aduh. Sudahlah, berkat dan pemulihan itu muncul dari ketika Anda mulai gini, sudah enggak usah doakan Pak Jokowi. Makanya Bu Mega hebat. Kita doakan Pak Jokowi, kita doakan Pak Sutiaji kok Suliadi. Kita doa, sudahlah, itu wakil Tuhan di bumi ini. Sampai Tuhan itu bengis sekalipun itu wakil Tuhan. Kita kekristenan itu jangan jadi oposan, enggak usah melok-melok wis. Makanya kemarin di grup BMGK ya Pak ya, mau demo saya ngomong aku gak melok wis ngono-ngono. Wis aku tak ndek omahe wis aku mall ngono-ngono. Wah, berarti Anda ndak solider ya enggak. Kita itu Alkitab ngomong, pemerintah itu wakil Tuhan. Doakan Pak Jokowi, beri hikmat dan sebagainya. Nanti Tuhan itu bisa gini loh, kok tak kayak Pak Jokowi kayak ngene apik sik mbok. Sing kok tak kei mesisan sing. Nah, wis repot kita nanti. Jangan ya. Jangan, wis dikei apik ya sudahlah. Kita ikut semua. Jangan ikut jiwa dunia. Dunia hari ini tuh maksudnya gemerungsung terus. Gemerungsung. Saya kasih ilustrasi terakhir, minta waktu dikit ya. Sekian puluh tahun yang lalu, saya masih jadi marketing officer. Saya kan pernah jadi AO, account officer. Podo-podo golek nasabah. Wah, zaman itu sepeda motor. Waduh, sampai lek mudun kayak panda. Sing kene kena helm kayak sapu tangan, sing ireng mek kene tok, kena kukus. Wes, bertahun-tahun ya oke lah. Sampai satu ketika di kantor ada sesuatu dan salah satu teman saya ini mulai galang kekuatan. Oh caranya ini. Kami waktu itu dikasih inventaris sepeda motor. Honda Win zaman dulu. Wes ditabrak-tabrak noe. Cia ini. Betul dia ngomong gitu, telinga saya dengar. Jengkel dengan company. Tapi dalam hati saya waktu itu masih belum patio ngerti, tapi sudah merasa ini gak bener ini. Saya cuma gini, kalau gak gelem ya resign dengan baik-baik lah, udah gak usah nabrak-nabrak no inventaris. Itu sekian puluh tahun yang lalu. Sampai sekian puluh tahun kemudian, saya ketemu di Kawi. Dekatnya toko kacamata itu. Saya, wah ini perbedaannya saudara. Lek wong gak ngerundel ya saudara. Saya sudah naik mobil. Tiba-tiba saya ketok, tak, itu kok koyok teman saya dulu. Yang puluhan tahun dulu sama-sama jadi AO. Tak delok aduh sepeda welek sih. Tak sopo apa enggak ya nanti bas malu. Tak mulai. Kaca tak turunkan, halo bro. Wah halo pak. Wah dia seneng. Tapi dalam hati saya begini. Ini bukan jelek ya. Kebetulan dia bukan anak Tuhan. Jangan sekali-sekali kita ikut kelompok pencemooh. Yang kemudian ikut-ikutan seperti itu. Justru nutup jalan kita. Tidak berkembang sampai hari ini saudara. Kalau mau dapat pemulihan dan berkat. Ampuni. Siapa yang bersalah? Engkau ada di company mana, doakan bosmu, doakan majikanmu, doakan pimpinanmu. Limpahkan shalom atas dia. Seperti Tuhan ngomong kepada orang Israel, sekalipun kau dibuang, kemana aku membuang kau? Di kota mana engkau buang, doakan kesejahteraan kota itu. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Katakan amin. Kita masih punya sikap kerajaan. Itu muncul dari hati yang mengampuni. Lihat ngerundel terus, gak bisa saudaraku. Tuhan memperbaharui dan memulihkannya. Hebat bukan? Mulai hari ini, ayo kita rajin mengampuni, jangan tunggu yang akibat buruk menimpa kita. Pada akhirnya, Joyce Meyer mengatakan, forgiveness is not a feeling, it's a decision. Pengampunan bukanlah cuma perasaan. Itu adalah keputusan yang kita buat karena kita ingin melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Katakan amin. Ini adalah keputusan berkualitas. Kalau hari ini kita mau Joyce Meyer ngomong, itu bukan nuruti feeling,
Nothing more than feeling. Ya loro terus. Ya apa feeling? Nggak usah feeling-feelingan. Tapi buat dengan to make decision. Yes, mulai hari ini aku ampuni orang yang bersalah. Begitu kita mau ngampuni, keputusan saudara berkualitas. Lihat semua berkat yang dialami Ayub akan jadi bagian kita. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan yuk.